Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali malam hari ini dalam FWF Osaka Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Rita Baule. Beliau akan membawakan topik Kamulah Terang Dunia yang diambil dari Roma 2 ayat 19. Untuk Ibu Pendeta Rita Baule, kami persilahkan untuk membawakan firman. Saya bersyukur masih Tuhan beri kesempatan hari ini ya Roma 2 ayat 19 dan yakin bahwa Engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Ya, mungkin temanya kita bisa baca bersama-sama dalam flyer yang sudah diberikan, yaitu kamu adalah terang. Ya, ya kamu adalah terang dunia. Ya, bicara soal terang tentu sesuatu yang terlihat, sesuatu yang bisa dilihat dan terlihat, ya. Hanya karena hanya kegelapan yang di dalam kegelapan yang kita tidak bisa melihat sesuatu dan tidak terlihat, ya. Bicara soal terang berarti kita bisa melihat apa yang ada di dalam terang tersebut, ya. Kita bisa melihatnya. Nah, temanya jelas berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Ya, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah terang dunia, garam dan terang dunia. Ya, mengapa demikian? Karena memang Kristus adalah terang yang memberikan harapan, memberikan tuntunan dalam hidup, sehingga kita tahu langkah mana yang harus kita lalui, jalan mana yang harus kita lalui. Dalam terang tentu terlihat arah mana yang harus kita lewati, arah mana yang harus kita jauhi. Jadi bicara soal terang, nah kita sebagai anak Tuhan jelas Tuhan kita dikatakan Yesus adalah terang dunia. Sebab itu kita juga pun harus menjadi terang supaya orang lihat kita sebagai murid Kristus, sebagai anak Kristus, ya, sebagai penyalur terang yang ajaib itu, ya, yaitu terang Yesus Kristus. Nah, bagaimana malam hari ini saya cuma akan mengutarakan dua hal, bagaimana saudara dan saya untuk menjadi terang dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bergaul, ya, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita lakukan, hendaklah kita menjadi terang seperti tema pada malam hari ini. Nah, bagaimana caranya saudara dan saya, ya, setelah mengenal Kristus, setelah menjadi anak Kristus, kita perlu menjadi terang supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi gambaran, menjadi blueprint, ya, di mana orang lihat Kristus dalam kita, ya. Yang pertama kita akan buka Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Ya, Bu Ayu bisa bantu saya mas pakai Alkitab soalnya. Yohanes 8 ayat 12, maka Ya. Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Amin. Ini jelas perkataan Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, ya. Dan di sini perikopnya dibilang, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, ya. Perikopnya juga bilang Yesus adalah terang dunia, ya.
Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, yang pertama, bagaimana saudara dan saya menjadi terang? Jelas ayat ini bilang, akulah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Nah, kita tidak bisa menjadi terang. Saudara dan saya tidak bisa menjadi terang bagi banyak orang tanpa Kristus, sang terang, sang sumber terang itu hadir, melekat, dan menjadi tuntunan dalam hidup kita, menjadi terang kita. Ya, tanpa kita mengundang Kristus, sang terang itu hadir, ya, hidup dan bertata menjadi terang dalam kita, sehingga terangnya Kristus terpancar melalui kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa melakukannya karena kita uh, orang berdosa. Ya, kita tidak bisa, kita memang memiliki benih dosa. Ya, tetapi sejak kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadikan Dia Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita perlu ya menjadikan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Yesus itu terang yang bercahaya dalam hidup kita. Ya, jadi Kristus perlu hidup, hadir, melekat dan menjadi sumber terang dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Sehingga waktu orang lihat kita, orang lihat Kristus dalam kita. Ya, tadi sekali lagi Roma 8, Yohanes 8 ayat 12 berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya. Yang kedua, tentu tidak cukup kita hanya mengundang Yesus, tapi waktu kita berjalan menjalani kehidupan, kita enggak minta Tuhan ada di depan kita. Nah, seringkali orang percaya cuma, ya aku kan yang penting udah anak Tuhan, udah diselamatkan. Tapi waktu berjalan dan menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak minta Yesus berjalan di depan kita. Yesus memimpin hidup kita. Yesus menjadi arahan atau menjadi anak panah untuk kita tahu jalan mana yang harus kita lalui. Ya, seperti itu. Kita tidak bisa menjadi terang bagi banyak orang. Terang Kristus tidak ada dalam hidup kita jika kita tidak minta pimpinan sang terang itu dalam hidup kita. Kita tidak cukup hanya mengundang, tapi sekali lagi dia harus hadir, ya, melekat dan menjadi satu dengan kita. Sehingga nggak lagi kelihatan kita manusianya, tapi seperti lagu berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesusnya yang hadir, terangnya yang bercahaya, bukan kitanya yang bercahaya, tapi terang Kristusnya yang bercahaya. Boleh buka Ibu Ayu 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 5. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Amin. Ini berita dari Tuhan, dari Dia, dan kami sampaikan kepada ini dari Allah telah menegaskan bahwa Allah adalah terang. Ya, Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, kalau kita jalan di lorong yang gelap, terus kita bawa senter, tentu jalan itu bisa kita lihat. Tapi kalau kita jalan di lorong sama sekali tidak ada terang, sama sekali tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat jalan itu. Ya, kita tidak bisa melihat jalan itu. Nggak bisa kita melangkah. Kita seperti orang buta, nggak tahu arah mana yang harus kita lewati. Ya, jelas Allah sudah mengproklamirkan bahwa Dia adalah terang dunia. Ya, dan kita harus hidup di dalam Dia supaya terang Kristus itu ya melekat dan bercahaya dalam kita, sehingga sungguh-sungguh sekali lagi orang melihat terang Kristus dalam kita. Artinya terang tadi ya, kita tahu jalan mana yang kita, terang Kristus melambangkan arahan, melambangkan bimbingan,
melambangkan jalan mana yang harus kita lewati. Kalau tidak ada Kristus, kita tidak tahu mana yang harus kita lewati. Karena kita hidup dalam kegelapan, ya. Sejak manusia hidup dalam benih dosa, ya, kita tidak sanggup lagi melihat jalan terang yang mana yang harus kita lewati, yang harus kita lalui. Tapi sejak Kristus lahir menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan kita jadikan Dia Tuhan dalam hidup kita, terang dalam hidup kita, maka Dia sanggup memberikan arahan, memberikan bimbingan, memberikan satu terang untuk jalan yang akan kita lewati. Ya, jadi yang pertama, bagaimana saudara dan saya menjadi terang dunia, kita harus mengundang Kristus sang terang, sumber terang itu hidup melekat, ya, dalam hidup kita. Yang kedua, tentu saja bukan saja sekedar hadir, tapi Dia memimpin. Ya, seringkali kita cuma suruh undang Yesus, tapi kita nggak membiarkan Yesus bekerja, nggak membiarkan Yesus memimpin. Ya, nanti kalau kita udah punya trouble, kita udah punya masalah, baru kita bilang, kok sepertinya Tuhan nggak ada. Padahal Tuhan ada, Tuhan hadir. Kita tetap melakukan apa yang kita mau, kita suka. Ya, kita tidak membiarkan otoritas Allah itu sebagai terang bekerja dalam hidup kita. Ya, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saya bersyukur waktu tadi pagi saya dapat celaka, saya langsung panggil nama Tuhan. Darah Yesus berkuasa, Tuhan tolong saya. Dan saya percaya sang terang itu, sang sumber terang itu yang ajaib, yaitu Yesus Kristus menolong saya. Saya pikir waktu saya buka mata, saya udah di dunia lain. Tapi ternyata saya masih hidup. Saya masih, oh Tuhan Yesus tolong. Saya langsung bergerak, pelan-pelan saya angkat motor saya. Dan saya langsung bereskan diri saya. Saya jalan. Dan saya percaya terang itu yang memberikan saya kekuatan. Yesus sang terang itu yang memberikan saya power untuk bisa berdiri dan kembali berjalan, melakukan melanjutkan perjalanan saya, meskipun setelah di kantor lutut saya lebam, bengkak gitu ya. Tapi saya bersyukur Tuhan masih kasih saya kesempatan sehingga malam ini saya masih bisa bawa firman di tempat ini. Kalau enggak mungkin saya udah di ICU, mungkin udah di mana gitu, saya nggak tahu ya. Tapi saya percaya ini karena pertolongan Tuhan. Nah, yang kedua, kembali lagi kepada firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya menjadi terang seperti yang Kristus inginkan kita untuk menjadi terang di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Ya, yang ketiga ya, bukan yang kedua, yang ketiga ya, bahwa Matius 5 ayat 16, boleh buka Bu Ayu. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Iya, amin. Tadi saya sudah bilang, ya, kalau dalam terang kita bisa melihat segala sesuatu. Kita mencari sesuatu dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat. Tetapi begitu ada lampu, begitu ada terang, apa yang kita cari bisa terlihat. Ya, tapi kalau dalam kegelapan kita nggak bisa. Nah, firman ini, ayat ini bilang, berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ya, terang itu harus bawa dampak. Ya, bagaimana kita menjadi terang? Kita harus punya dampak. Kita harus menjadi dampak yang tentu positif, ya, supaya orang lihat perbuatan kita yang membawa terang Kristus itu, dan Allah Tuhan kita, Bapa kita dimuliakan oleh karena perbuatan kita, ya. Jadi terang itu harus bercahaya di depan orang, ya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu di belakang-belakang, ya. Tapi kita harus melakukan sesuatu di dalam terang supaya orang melihat perbuatan kita yang memuliakan Bapa kita di sorga. Ya. Ini yang dimaksud dengan
Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Itu artinya terang Kristus itu ya mengimplementasikan bagi saya yang ketiga adalah bahwa terang Kristus itu harus melekat sehingga itu menjadi gaya hidup. Bagaimana menjadi gaya hidup? Karakter Kristus itu ya harus ada dalam hidup kita. Jadi bagaimana saudara dan saya menjadi terang? Karakter Kristus harus kita miliki. Ya, karena tanpa karakter Kristus kita tidak dapat melakukan sesuatu yang baik dan benar. Mungkin kita bisa melakukan yang baik, tapi di dalam kebaikan belum tentu ada kebenaran, ya. Tapi di dalam kebenaran tentu buahnya kebaikan. Dan saya percaya waktu karakter-karakter Kristus itu melekat dalam hidup kita, ya, maka kita akan mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang baik, ya, yang memuliakan Bapa kita di sorga. Jadi yang ketiga, perlu karakter Kristus menjadi karakter kita dalam hidup. Sebab tanpa itu, saudara dan saya tidak akan pernah menjadi terang yang dilihat orang. Ya, tidak akan pernah menjadi terang Kristus yang dilihat orang. Dan tidak mungkin orang memuliakan Bapa kita di sorga tanpa melihat buah, tanpa melihat dampak, tanpa melihat karakter Kristus dalam hidup kita. Ya, itu sebabnya yang ketiga sekali lagi, kita perlu memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Supaya sungguh-sungguh terang Kristus itu bercahaya dan Bapa dimuliakan dalam hidup kita. Iya, terang juga berbicara bahwa Kristus itu sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyadari bahwa kita adalah terang. Nah, seringkali kalau kita tidak benar-benar sungguh hidup dan punya hubungan intim dengan Tuhan, maka kita tidak peka akan suara Tuhan. Ya, sehingga sekali lagi seperti Pak Hendrik pernah bilang, harusnya kita memang tidak boleh berbuat dosa sejak kita menjadikan Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Ya, tapi seringkali manusia uh, ya merasa itu biasalah, nanti tinggal kita minta ampun ya. Harusnya tidak boleh lagi kita berbuat dosa. Dan saya setuju banget ya, sejak kita kenal Yesus, seminimal minimal mungkin atau tidak mungkin uh, sekecil mungkin, bahkan tidak boleh seharusnya kita berbuat dosa. Mulai dari perkataan, perbuatan kita. Sehingga terang itu benar-benar bercahaya. Ya, benar-benar Kristus itu dimuliakan dalam hidup kita. Bagaimana mungkin orang memuliakan Kristus dalam hidup kita kalau kita tidak menjadi terang yang baik? Cuma kadang-kadang terang, kadang-kadang redup lagi, kadang-kadang terang, kadang-kadang redup lagi. Jadi tidak berterang, tidak bercahaya dengan baik terang itu dalam hidup kita. Kristus itu tidak bercahaya dengan baik dalam hidup kita. Hanya mungkin sesuai dengan mood atau keadaan. Mari saudara jadilah terang dimanapun kita berada. Marilah saudara jadilah terang kapanpun kita hidup, ya, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berjumpa, tetaplah jadi terang, ya. Dan bagaimana caranya? Yang pertama tentu sekali lagi sumber terang itu hadir, melekat dan hidup dalam hidup kita. Yang kedua tadi, jika kita ingin menjadi terang bagi banyak orang, ya, kita perlu tentunya menjadikan Yesus dan Tuhan, dan kita menjadi anak-anak terang, ya. Kita menjadi anak-anak terang. Ya, kita memancarkan perbuatan-perbuatan terang, ya. Dan bagaimana caranya? Tentu dengan karakter Kristus yang melekat dalam hidup kita. Kita akan sanggup memancarkan terang Kristus yang ajaib dalam hidup kita sehingga orang lihat hidup kita memuliakan Bapa kita di sorga. Demikian firman Tuhan singkat saja malam hari ini, dan semoga kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau baik dan ajaib. Tuhan, seperti firman Tuhan pada malam hari, kami adalah terang dunia dan kami menjadi terang dunia. Tetapi tanpa Tuhan dalam hidup kami,
sang sumber terang itu, kami tidak mungkin menjadi terang bagi banyak orang. Kami tidak mungkin menjadi dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Kami tidak mungkin memberi bimbingan, memberi arahan, memberi sesuatu yang baik bagi banyak orang tanpa Engkau hadir terlebih dahulu menjadi terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Dan biarlah Tuhan, karakter-karakter-Mu yang memuliakan Tuhan ada dalam hidup kami. Dan biarlah karakter itu melekat dan hidup dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami perbuat, apapun yang kami perkatakan, apapun yang kami lakukan, semua melambangkan terang Kristus. Melambangkan Engkau dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Tapi bersama dengan Tuhan, firman-Mu berkata, kami cakap melakukan segala perkara. Bahkan perkara yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Biarlah terus terang-Mu bercahaya dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, sungguh-sungguh nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Melalui terang yang ajaib itu hidup dan kami hidupi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap kami yang ada dalam Zoom ini Tuhan. Terlepas dari keadaan apapun kami Tuhan malam hari ini. Biar Engkau menolong Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kami. Cinta kasih dari Yesus Kristus tetap tinggal tetap dalam kehidupan kami. Dan persekutuan yang manis memberikan kami kekuatan, penghiburan, bahkan kemenangan. Mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Thank you. Tuhan Yesus memberkati.